Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar mengenai materi pada bab usaha dan energi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan energi kinetik, lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang energi potensial, dan terakhir, kita sudah belajar mengenai bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik dan juga energi potensial. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai yang pertama, energi potensial pegas. Lalu, usaha oleh gaya konservatif dan tidak konservatif atau non-konservatif. Yang ketiga, hukum kekekalan energi. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai konsep gaya. Baik, kita mulai ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali yang telah dibahas di video sebelumnya tentang energi potensial. Di video itu, kita mengenal beberapa jenis energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial elastis, dan energi potensial listrik. Kita sudah belajar mengenai energi potensial gravitasi di video sebelumnya ya. Namun di sini saya akan membahasnya secara ringkas pada bagian-bagian pentingnya saja. Baik, energi potensial gravitasi adalah energi yang ditentukan oleh posisi benda dalam medan gravitasi. Ilustrasinya, jika ada benda bermassa m pada ketinggian h, maka energi potensial gravitasinya bisa kita hitung dengan EP sama dengan m kali g kali h, atau energi potensial sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Coba perhatikan video berikut ini, yang merupakan contoh kecil dari wujud energi potensial gravitasi. Ini merupakan sebuah bendungan air atau dam, di mana air yang keluar sering dimanfaatkan untuk menggerakkan sebuah turbin, sehingga turbin dapat berputar. Perhatikan air yang keluar dari bendungan ini. Keluar airnya ini diatur oleh sebuah gerbang. Air keluar pada ketinggian tertentu sehingga air memiliki energi potensial, lalu melewati jalur yang terhubung pada sebuah turbin. Ingat, airnya itu bergerak sehingga energi potensial tadi diubah menjadi energi kinetik. Air yang membawa energi gerak tadi memutarkan turbin, sehingga turbin memiliki energi gerak untuk berputar. Putaran turbin ini diteruskan pada generator. Nah, di fisika kelas 11 atau 12, kalian akan belajar bagaimana generator itu dapat menghasilkan listrik. Nah, secara singkat, dari energi gerak yang dimiliki turbin tadi, diubah menjadi energi listrik melalui generator, sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini melewati suatu transformator, sehingga tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu energi listrik itu disalurkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu ya prosesnya. Tapi ada satu hal yang penting. Perhatikan pada proses ini, apakah ketika proses ini terjadi ada pengurangan sejumlah air sehingga dihasilkan energi listrik? Jawabannya tentu saja tidak. Jumlah air akan tetap dan diteruskan ke tempat tertentu. Yang digunakan di sini hanya energi yang dibawa oleh air, yang awalnya berupa energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh air pada suatu ketinggian. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan suatu makhluk tidak terlihat yang kita sebut sebagai energi. Energi ini dibawa oleh air, dibawa oleh gerakan turbin, masuk ke generator dan kemudian disalurkan berupa energi listrik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk kalian ketika sekarang menonton video ini, kalian harus sadar bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kalian, hadir dalam wujud energi. Sehingga handphone atau komputer kalian sekarang bisa hidup, lampu di rumah kalian menyala, kalian bisa berkomunikasi jarak jauh, dan masih banyak lagi. Andaikan Tuhan menghentikan saja gerakan air tadi, apa yang akan terjadi khususnya bagi pengguna listrik yang bersumber dari PLTA atau pengguna listrik tenaga air? Oke, kita lanjutkan ya.
mengenai energi potensial elastis. Di sini ternyata Tuhan memberikan sifat unik pada suatu benda yang kita sebut sifatnya sebagai elastis. Apa yang dimaksud dengan elastis? Elastis adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan pada benda dihilangkan. Contohnya seperti ini ya. Ketika pegas ditekan lalu dilepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuk awalnya. Begitupun jika pegas ditarik sehingga memanjang. Ketika dilepaskan, pegas tersebut akan kembali ke bentuk asalnya juga. Perhatikan animasi ini. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 6 cm, lalu kita tambahkan satu benda, terlihat pegas bertambah panjang 2 cm. Lalu saya tambahkan lagi satu benda, sehingga ada 2 benda yang digantung. Terlihat pegas bertambah panjang 4 cm dari panjang awal pegas. Begitupun ketika saya tambahkan jumlah benda selanjutnya. Misalkan setiap satu benda memiliki berat 2 Newton, maka jika 2 benda berarti 4 Newton, dan selanjutnya. Artinya apa? Artinya semakin besar gaya yang menarik benda, maka semakin besar pertambahan panjangnya kan? Secara matematis, gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Begitu ya. Kemudian coba kita bandingkan panjang awal pegas dan panjang akhir pegas setelah saya berikan berat suatu benda. Maka pertambahan panjangnya terlihat arahnya ke bawah kan? Lalu untuk menahan berat tadi, tentu saja pegas memberikan gaya yang berlawanan dengan pertambahan panjangnya, yaitu ke atas. Karena arah gaya yang diberikan pegas dengan arah pertambahan panjangnya berlawanan, maka kita berikan tanda negatif di sini. Nah, di sini masih berupa perbandingan. Jika perbandingan ini kita hadirkan dalam bentuk persamaan, maka dalam matematika, syarat untuk mengubah perbandingan menjadi sebuah persamaan, yaitu dengan cara mengkalikan perbandingan itu dengan suatu konstanta. Maka tanda perbandingan ini akan berubah menjadi tanda persamaan. Maka dari sini kita sudah mengubah bentuk perbandingannya ke bentuk persamaannya. Maka kita dapatkan persamaan baru untuk menghitung gaya pegas. Dengan F adalah gaya pegas atau Joule, K adalah konstanta pegas yang menggambarkan kemampuan pegas untuk meregang, X adalah perubahan panjang pegas satuannya M. Nah, persamaan ini merupakan sumbangan pemikiran dari seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Sehingga untuk menghargai hasil pemikiran beliau, kita berikan nama pengetahuannya dengan hukum Hooke, yang menyatakan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Nah, pengetahuan dasar ini digunakan untuk mengembangkan pegas yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapan pegas pada motor, pada pistol, pada kasur, pegas pada pulpen, pegas pada bagian standar kendaraan, dan pada neraca untuk mengukur berat benda. Bayangkan jika kemampuan pegas ini tidak diperhitungkan, apakah benda-benda ini akan bisa diterapkan sesuai fungsinya? Tentu saja tidak. Terkhusus bagi neraca yang memiliki kemampuan berbeda ini. Ada yang maksimalnya hanya bisa mengukur sampai 2,5 Newton, 5 Newton, dan 10 Newton, dan seterusnya. Apa yang membedakan kemampuan neraca ini? Tentu saja ada pada pegas di dalamnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan usaha oleh gaya pegas. Sebelumnya kita sudah menemukan persamaan gaya pegas, yaitu F sama dengan negatif K dikali X. Ingat bahwa gaya yang diberikan oleh pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegasnya. Maka jika dibuat grafiknya seperti ini ya. Untuk menghitung usaha melalui grafiknya ketika gaya tidak konstan, maka kita cukup menghitung luas di bawah kurvanya saja. Kurvanya berbentuk segitiga bukan? Maka kita hitung luas segitiganya, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat, luasnya itu kan usahanya, maka W sama dengan, lihat alasnya. Alasnya itu kan sepanjang X ini ya.
maka alasnya diganti dengan X. Dan tingginya kita lihat setinggi F-nya kan? Maka kita ganti tingginya dengan F. Selanjutnya perhatikan panjang pegasnya. Pegas ketika diberikan beban dan pegas normalnya. Maka pertambahan panjangnya itu cukup kita kurangkan saja. X2 dikurangi X1-nya. Maka kita lihat sisanya saja atau pertambahan panjangnya. Maka W sama dengan setengah dikali F, lihat X-nya. Itu kan perubahan panjangnya, yaitu X2 dikurangi X1. Kita tulis lagi, W sama dengan setengah kali F-nya itu kan negatif K dikali X. Dengan F-nya itu kan perubahan panjangnya, yaitu X2 min X1. Kita tulis lagi, W sama dengan setengah dikali K. Nah, negatif yang ini kita kalikan ke dalam. Maka negatif kali X2 itu negatif X2. Lalu negatif dikali negatif X1 hasilnya juga positif X1. Lalu dikali X2 kurang X1. Kemudian kita tulis lagi W sama dengan setengah kali K. Nah, kita coba kalikan kedua nilai yang ada di dalam kurung ini. Maka hasilnya minus X kuadrat ditambah X1 kuadrat. Kemudian kita tuliskan lagi W sama dengan, kita kalikan setengah kali K kali negatif X2 kuadrat. Hasilnya negatif setengah kali K kali X2 kuadrat tambah setengah kali K kali X1 kuadrat. Oke, kita tulis lagi persamaannya ya. Oke, kita keluarkan tanda negatifnya jadi seperti ini. Ini merupakan persamaan usaha yang dilakukan pegas ketika mengalami pertambahan panjang. Sedangkan tanda negatif memiliki makna bahwa untuk mengubah panjang pegas diperlukan usaha atau energi dari luar. Oke, kita lanjutkan. Jika kita kalikan kembali tanda negatif ini ke dalam, maka hasilnya didapat kembali seperti ini. Coba lihat. Ini merupakan energi ketika panjang awal pegas. Sedangkan bagian ini merupakan energi ketika panjang akhir pegas. Ternyata dapat disimpulkan energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar kita sebut sebagai energi potensial pegas. Maka secara umum energi potensial pegas adalah setengah dikali K dikali X kuadrat. Saya coba animasikan ya. Lihat, ketika sebuah benda yang bergerak dengan sejumlah energi kinetik, sedangkan pada saat itu energi potensial pegasnya kosong. Ketika benda bergerak dan menabrak pegas, perlahan energi kinetik benda berkurang. Namun sebetulnya tidak hilang, tetapi diubah menjadi energi potensial pegas. Sehingga energi potensial pegas bertambah. Sampai benda berhenti, energi kinetik benda kosong ya. Karena pada saat berhenti, kecepatannya bernilai 0. Dan benda otomatis tidak memiliki energi. Sedangkan energi yang sebelumnya dimiliki benda berpindah semuanya ke pegas. Oleh pegas digunakan untuk mengembalikan keadaannya semula. Dengan cara memberikan kembali energinya pada benda. Ada pesan tersirat dari fenomena ini, yaitu apa yang kita berikan kepada orang lain, itu juga yang akan kita terima dalam wujud apapun. Yang pasti, jika kita memberikan hal positif, maka kita pasti menerima hal positif juga, sekalipun dalam wujud perbuatan yang berbeda. Coba perhatikan, ketika benda itu menabrak pegas, benda itu memberikan energi kinetiknya kepada pegas. Akibatnya, benda menerima energi potensial dari pegas, sehingga benda bisa pulang kembali ke asalnya. Oke, itu adalah materi mengenai energi potensial pegas. Selanjutnya, usaha mengenai gaya konservatif dan tidak konservatif atau non-konservatif. Perhatikan ilustrasi yang serupa dengan video sebelumnya pada bahasan energi potensial gravitasi. Sampai kita dapat persamaan ini kan? Namun pada saat itu kita tidak memperhitungkan bentuk lintasannya apakah seperti lintasan 1,
lintasan 2 atau lintasan 3. Ternyata pada fenomena ini, ketika benda bergerak baik pada lintasan 1, 2, ataupun 3, besar usahanya sama. Oke, kita analisis ya. Ketika benda naik, usahanya sebesar usaha dari ketinggian awal ke ketinggian akhir. Sedangkan ketika turun atau dari ketinggian akhir ke ketinggian awal, ternyata usahanya adalah negatif dari usaha untuk memindahkan benda dari ketinggian awal ke ketinggian akhir. Usaha total untuk memindahkan benda dari bawah ke atas lalu dilanjutkan benda kembali dari atas ke bawah melewati suatu lintasan tertutup, yaitu W total sama dengan usaha ketika naik ditambah usaha ketika turun. Kita tulis lagi, usaha totalnya sama dengan usaha ketika benda naik ditambah, ingat bahwa usaha ketika benda turun adalah negatif dari usaha benda ketika naik. Maka hasil usaha totalnya adalah 0. Artinya besar usaha tidak bergantung pada bentuk lintasan. Itulah karakteristik dari medan gaya konservatif. Medan gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda. Ciri terakhirnya adalah usaha totalnya dalam lintasan tertutup bernilai 0. Nah, contoh benda yang bergerak tadi adalah contoh medan gaya konservatif pada gaya gravitasi. Apakah ada contoh lain dari medan gaya konservatif selain dari gaya gravitasi? Tentu saja ada, yaitu pada gaya pegas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Usahanya kan hanya ditentukan oleh kondisi panjang awal pegas dan kondisi panjang akhir pegas. Selanjutnya mengenai medan gaya non-konservatif atau tidak konservatif. Di sini besar usaha nilainya bergantung pada lintasannya. Usaha total pada lintasan tertutup tidak sama dengan 0. Intinya ciri ini berlainan dengan medan gaya konservatif ya. Contohnya pada gaya gesek. Ingat, gaya gesek itu berlawanan arahnya dengan arah perpindahannya. Maka usaha oleh gaya gesek dapat dihitung menggunakan persamaan usaha yang sudah didapat di awal, yaitu F cos theta dikali S. Lalu usaha sama dengan F-nya itu kan gaya gesek, yaitu FK cos 180. Itu dari mana 180 derajat? Ingat, jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahannya, maka langsung saja tentukan bahwa sudutnya sebesar 180 derajat. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Lalu kita kalikan dengan S atau dengan perpindahannya. Kemudian usaha atau W sama dengan, ingat cos 180 itu kan nilainya negatif 1. Maka kita tulis seperti ini ya. Maka usaha oleh gaya gesek sebesar negatif gaya gesek dikalikan dengan perpindahannya. Coba perhatikan video ini. Sebuah benda bergerak maju dari titik A ke titik B. Lihat, arah gerak bendanya bergerak ke depan. Maka arah gaya geseknya sudah pasti ke belakang dong. Maka usaha oleh gaya gesek pada lintasan satunya sebesar usaha dari A ke B sama dengan negatif gaya geseknya dikali perpindahannya. Di videonya lihat jarak yang dilalui bendanya. Di videonya dituliskan sejauh D kan ya. Maka kita ganti menjadi usaha pada lintasan 1 atau W1 sama dengan negatif FK dikali D. Perhatikan pada lintasan kedua. Benda bergerak melalui lintasan yang berbentuk setengah lingkaran. Dengan cara yang sama, untuk menghitung usaha oleh gaya gesek seperti ini, maka ingat ketika benda bergerak sejauh setengah lingkaran, S-nya itu sebetulnya adalah setengah keliling dari lingkaran, yaitu Pi dikali R. Coba lihat usaha pada lintasan 1. Ternyata berbeda nilainya jika kita melalui lintasan kedua. Maka usaha pada lintasan 1 tidak sama dengan usaha pada lintasan 2. Lalu satu lagi, usaha dari titik A lalu kembali ke titik A lagi
bernilai tidak sama dengan 0. Nah, di sini kenapa tidak sama dengan 0? Mari kita buktikan. Gerak benda ketika maju dari A ke B. Pada video terlihat benda bergerak maju. Saya gambarkan arahnya ke atas ya. Sedangkan gaya gesek arahnya kan ke belakang. Maka saya gambarkan seperti ini. Jika diukur sudutnya, maka kita dapat 180 derajat. Maka usaha dari titik A ke titik B adalah F cos theta dikali S. Atau tetanya itu kan 180 derajat. Maka kita tulis seperti ini. Dan S-nya sejauh D. Kita ganti S-nya dengan D. Ingat cos 180 yaitu negatif 1. Maka usaha dari posisi A ke posisi B adalah negatif FK dikali D atau negatif gaya gesek dikali perpindahannya. Sekarang kita analisis gerak benda ketika mundur dari B ke A. Maka gerakannya saya gambarkan arahnya ke bawah, gerak bendanya. Sedangkan gaya geseknya sudah pasti berlawanan kan? Arahnya ke atas. Maka sudutnya sudah pasti 180 derajat karena berupa garis lurus. Atau usaha dari titik B ke titik A dengan menggunakan rumus F cos theta dikali S, kita dapatkan tetanya itu kan 180 dan S-nya sama sejauh D. Maka sudah pasti hasilnya sama seperti tadi ya. Hasilnya negatif FK dikali D. Nah, jika kita jumlahkan usaha gaya geseknya ketika benda bergerak maju lalu dilanjutkan ketika benda bergerak mundur, atau usaha totalnya sama dengan usaha dari titik A ke titik A lagi sama dengan usaha ketika maju ditambah usaha ketika mundur. Maka usaha dari titik A ke titik A sama dengan negatif gaya gesek dikali D ditambah negatif gaya gesek dikali D. Ini dari mana? Nih, ini yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Maka hasilnya negatif 2 FK dikali D. Maka terbukti ya hasilnya ternyata usaha totalnya tidak sama dengan 0. Oke, 2 slide tadi saya ringkas seperti ini. Bahwa pengaruh lintasan pada usaha yang dihasilkan dibagi menjadi 2, yaitu usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya tidak konservatif atau non-konservatif. Pada usaha oleh gaya konservatif, besar usaha tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Sedangkan pada gaya tidak konservatif, sebaliknya, besar usaha bergantung pada bentuk lintasannya. Lalu pada gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda. Dan terakhir, usaha totalnya dalam lintasan tertutup bernilai 0. Sedangkan pada usaha oleh gaya non-konservatif, usaha totalnya dalam lintasan tertutup tidak sama dengan 0. Oke, itulah materi mengenai usaha oleh gaya konservatif dan gaya tidak konservatif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi. Perhatikan, benda bermasa M ini jatuh dari titik A ke titik B. Kecepatan benda ketika jatuh pada titik B sebesar πb. Tentu saja benda jatuh karena gaya beratnya. Ingat, sebelum benda jatuh, benda tidak memiliki kecepatan atau kecepatan di titik A-nya sama dengan 0. Maka energi kinetik di titik A-nya sama dengan setengah dikali M dikali pi A kuadrat. Atau setengah kali M kali 0 kuadrat. Dan pasti hasilnya 0 kan? Oke, kesimpulannya energi kinetik di titik A sebesar 0. Lalu sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali pada kalian mengenai konsep energi mekanik yang sebenarnya telah kalian pelajari waktu SMP pada mata pelajaran IPA. Energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensialnya. Atau jika dituliskan seperti ini ya. Oke, kita analisis energi mekanik di titik A, yaitu energi kinetik di titik A ditambah dengan energi potensial di titik A. Maka energi kinetik di titik A-nya bernilai 0 kan? Kita ganti EKA-nya itu dengan 0. Lalu jumlahkan dengan energi potensialnya. Maka hasilnya seperti ini.
Lalu energi potensial di titik B kita hitung, yaitu M kali G kali ketinggiannya, yaitu ketinggian di titik B. Karena HB-nya bernilai 0, maka energi potensialnya pasti bernilai 0. Selanjutnya kita analisis energi mekanik di titik B, atau energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B, maka energi kinetik di titik B sama dengan setengah dikali M dikali pi B kuadrat, atau kecepatan benda di titik B. Ditambah energi potensial yang tadi kita hitung bernilai 0. Maka saya sederhanakan tulisannya menjadi seperti ini. Ingat, kecepatan ketika benda jatuh ini sebelumnya pada materi kinematika sudah bisa dihitung dengan menggunakan persamaan pi B sama dengan akar dari 2 kali G kali H, atau 2 dikali percepatan gravitasinya dan dikali ketinggiannya. Atau jika kita kuadratkan, hasilnya menjadi seperti ini. Maka kita ganti kuadrat kecepatan di titik B ini menjadi dikali 2G. Ingat, H ini ketinggian jatuhnya, yaitu sejauh HA atau ketinggian pada titik A. Kan bendanya jatuh pada ketinggian HA kan? Coba lihat, angka 2 ini bisa kita kalikan. Maka kita tinggal coret saja dan hasilnya seperti ini. Oke, saya sederhanakan lagi tulisannya menjadi ini energi mekanik di titik A dan ini energi mekanik di titik B. Jika diperhatikan, bukankah hasilnya sama? Maka kita bisa tulis seperti ini. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Inilah yang merupakan bentuk matematis dari hukum kekekalan energi. Oke, persamaan ini akan saya simulasikan ya. Perhatikan, seseorang yang bermain skateboard pada lintasan yang kita asumsikan tidak memiliki gesekan, ternyata ketika di posisi tertinggi, pemain skateboard memiliki energi potensial yang tinggi. Sedangkan pada saat yang bersamaan, energi kinetiknya kosong kan? Karena orang tersebut berhenti sesaat. Lalu, orang itu turun, energi potensialnya juga berkurang. Karena ketinggiannya juga berkurang. Sedangkan energi kinetiknya bertambah karena orang itu kembali bergerak. Dan sampai di titik bawah, energi potensialnya 0. Dan energi kinetiknya maksimal. Perhatikan bahwa energi mekaniknya bukankah tetap dimanapun orang itu berada? Oke, itulah materi mengenai hukum kekekalan energi. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai daya. Sebelumnya, kita belajar tentang energi yang menggambarkan kemampuan seseorang atau sistem untuk melakukan kerja. Perhatikan, fenomena A dan fenomena B masing-masing dapat mengangkat atau memindahkan sebuah benda yang sama ke suatu ketinggian tertentu. Maka usahanya bernilai sama. Lalu, apa yang membedakannya? Tentu saja fenomena A lebih cepat memindahkannya dibandingkan fenomena B, atau selang waktunya yang membedakan itu. Jika usahanya sama, tetapi selang waktunya yang diperlukan untuk melakukan usaha itu berbeda, maka dikatakan bahwa dayanya berbeda. Maka daya adalah usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satu satuan selang waktu. Singkatnya, definisi ini ditulis sebagai P sama dengan W dibagi delta T. P itu daya, satuannya watt atau joule per second. Dan W adalah usaha dibagi delta T delta itu selang. T-nya waktu, jadi selang waktu. Oke, saya gambarkan seperti ini saja ya. Coba lihat yang kanan. Semakin lambat, maka selang waktu yang dibutuhkan semakin besar. Jika usaha dibagi dengan sesuatu yang bernilai besar, maka akan menghasilkan nilai yang kecil, bukan? Maka semakin lama usaha itu dikerjakan, maka semakin kecil dayanya. Sebaliknya, perhatikan yang kiri. Karena dia melakukannya dengan cepat, maka selang waktunya juga semakin kecil. Jika usaha dibagi sesuatu yang bernilai kecil, maka hasilnya akan bernilai besar, bukan? Oke, ini bagian materi terakhir di bab usaha dan energi.
Saya coba bantu mengumpulkan catatan penting yang sudah dipelajari di video awal sampai video akhir ini ya. Yang pertama, usaha. Kita dapat menghitungnya dengan rumus seperti ini. Jika gayanya membentuk sudut, maka kita gunakan rumus F cos theta kali perpindahannya. Lalu kita juga sudah belajar mengenai energi kinetik untuk menghitungnya, yaitu setengah kali M kali Pi kuadrat. Lalu teorema usaha dan energi yang menyatakan usaha yaitu perubahan energi kinetik dari sebuah benda. Lalu energi potensial gravitasi yang kita dapat hitung menggunakan M dikali G dikali H. Lalu gaya pegas, kita belajar dari hukum Hooke. F sama dengan negatif konstanta pegas dikali perubahan panjang pegasnya. Kita juga sudah belajar mengenai energi potensial pegas. Lalu kita belajar mengenai usaha oleh gaya konservatif dan non-konservatif. Kemudian kita belajar mengenai hukum kekekalan energi, yaitu besarnya energi mekanik awal sama dengan besarnya energi kinetik akhir. Dan terakhir, mengenai daya yang bisa dihitung dengan rumus ini. Dan semuanya kita sudah pelajari bahwa persamaan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dan kita sudah menurunkan semuanya. Yang paling penting, pesan saya jangan menghafalkan rumus ini. Karena kalian sudah pasti akan tahu jika sering dipelajari. Jadi silahkan kalian ulangi kembali video-videonya sehingga kalian bisa terus belajar dan memahami materinya. Sekian materi terakhir di bab usaha dan energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.